Hai, selamat datang di JHYT. Dan pada kesempatan kali ini di Reja atau reviewin aja, saya akan sedikit sharing aja mungkin ya di video kali ini mengenai, kan kemarin saya sudah sedikit unboxing nih mengenai PS1. Nah, kali ini saya hanya ingin men-sharing aja pemakaian saya selama 1 minggu bersama PS1 ini. Bagaimana sih? Apakah ada kendalanya selama saya membeli PS1 second ini? Apakah berfungsi normal atau semacamnya? Maka dari itu, yuk langsung aja cek videonya. Nah, yang pertama kali ini saya akan sedikit memberitahu aja apa aja sih yang kita dapatkan pada saat kita membeli si PS1 second ini. Jadi yang pertama kita pasti akan mendapatkan PS1 second ini ya, seri Fat. Yang kedua kita mendapatkan stick, namun sticknya ini bukan stick PS1 tapi stick PS2, dan stick PS2 nya ini juga menurut saya KW ya, karena dari sisi build quality juga ya terlalu ringan menurut saya. Nah, yang selanjutnya ada kabel-kabel. Di sini tuh ada kabel power dan juga ada kabel AV untuk sambungan ke TV. Nah, yang terakhir itu nggak kalah penting juga, kita dapat permainannya atau kasetnya, yaitu berjumlah 5. Di sini ada banyak macam ya, ada NASCAR Rumble, Crash Bandicoot, Harvest Moon, dan masih ada lagi pokoknya. Oke, kita dapat 5 yang tidak memiliki cover. Jadi ada tulisannya aja di situ, judul-judul dari gamenya. Nah, selanjutnya ini juga pasti akan ada beberapa pertanyaan mengenai kondisi PS1 ini. Apakah kondisi PS1 ini yang saya dapatkan dalam kondisi baik, terutama PS1, sticknya dan kabel-kabelnya? Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan aja. Kondisi PS1 yang saya dapat ini menurut saya pribadi itu cukup baik banget ya. Apalagi kalian bisa lihat dulu deh dari sisi kemulusannya, warnanya yang nggak terlalu menguning. Dia emang ada menguning sih di bagian putaran yang disknya ini, cuman nggak terlalu terlihat lah. Jadi masih sama seperti saya dulu pas beli PS1 ini. Kondisinya, mulusnya, dan ada juga nomor serinya di belakangnya. Nah, untuk sticknya kita dapat baru ya, jadi terhitung mulus pastinya. Untuk kabel-kabelnya, kabel AV dan juga kabel powernya itu kita dapat baru juga. Jadi semua kabel-kabel, stick, kaset pun juga baru. Yang second hanya sih mesinnya aja. Jadi menurut saya mesinnya itu oke banget. Nah, selanjutnya nih pasti ada pertanyaan juga mengenai kondisi pada saat dimainkan atau in game-nya. Nah, saya bisa jelaskan sedikit di sini. Kondisi yang PS1 yang saya dapat ini tuh baik ya, mulai dari loading gamenya dan hingga pada saat permainan in game-nya. Jadi untuk loading game itu yang biasa tuh kondisi dari kita masukin kaset, terus dia kan ada muncul kayak PlayStation. Nah, itu biasanya kalau optiknya lemah, dia agak sedikit lama ya munculnya. Nah, kalau ini menurut saya biasa-biasa aja, seperti saya dulu, kondisinya cukup cepat, normal, istilahnya normal lah ya. Jadi nggak ada yang bermasalah juga untuk optiknya di sini. Pada saat dimainkan juga nggak ada masalah. Saya udah main sekitar 2 jaman, ya itu emang nggak terlalu lama ya. Cuman untuk kondisi second dan tahun yang cukup lama, ini nggak ada masalah optiknya. Jadi pada saat dimainkan pun juga nggak ada ngehang, starter atau semacamnya, mulus-mulus aja. Nah, setelah kita tadi bahas mengenai kondisinya, kemulusannya, dan juga apa aja yang kita dapat, nah kali ini nih saya akan membahas mengenai kekurangannya. Nah, pasti kalau kita membeli barang second itu ada yang bertanya-tanya kan, apakah ada kekurangannya? Menurut ya overall nggak ada ya kekurangannya, apalagi kalau kita ngeliat harganya yang cukup murah sekarang dibandingkan yang dulu. Ya nggak ada kekurangannya sih, soalnya apa ya kekurangannya? Desainnya juga oke, maksudnya kemulusannya juga oke, nggak ada yang pecah atau rusak. Port-portnya juga oke-oke aja, nggak ada yang karatan atau apa. Kita juga dapat dikasih kabel baru dan stick baru. Jadi menurut saya belum menemukan kekurangan sejauh seminggu pemakaian dari saya. Nah, terakhir saya akan membahas kesimpulannya nih. Gimana nih kesimpulan mengenai PS1 Fat ini? Menurut saya kesimpulannya PS1 Fat ini sangat worth it banget buat dibeli, apalagi buat kalian yang ingin bernostalgia kembali. Bernostalgia ke masa lalu, waktu kalian masa kecil, kalian rental atau kalian dibeliin PS oleh orang tua kalian yang bermain-main game dengan game-game yang nostalgia seperti Harvest Moon, lalu ada
pasca Rumble dan semacamnya itu sangat worth it banget. Mengingat harganya yang kita udah tahu juga harga udah murah ya. Ini worth it banget, tapi kalau buat kalian yang mungkin anak-anak milenial ingin mencoba, itu boleh-boleh aja. Tapi mungkin berbeda kali ya, kalau anak milenial yang coba PS1 ini mungkin kurang bawaannya. Tapi kalau untuk kita yang emang lahir di tahun 90 hingga 2000-an, ini untuk bermain game-game nostalgia, ingin mengenang masa lalu, nostalgia bareng bersama teman-teman kita, itu worth it banget. Jadi dengan harga segitu, kesimpulannya ini sangat worth it, mengingat kekurangannya tidak ada ya. Kalau di barang yang saya dapat ini kekurangan tidak ada. Namun semoga aja untuk kalian yang akan membeli PS1 ini juga tidak akan mendapatkan kekurangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya sharing-sharing aja mengenai PS1 Fate ini, dari kita awal unboxing dan juga sekarang di mungkin bisa bilang reja. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe video ini, berikan like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video selanjutnya dari saya. Terakhir, saya Jamil Saputra pamit undur diri and goodbye.